Ya, kalau akad dengan kepanitiaan, ya akad yang sosial sifatnya tidak ada upah, ya panitia sifatnya membantu. Hanya perlu untuk dipahami, sahibul kurban itu tetaplah menjadi pemilik utama hewan kurbannya. Konsekuensi akad tanpa upah, ya akadnya tanpa upah, ini yang banyak dilakukan panitia. Maka panitia nggak bisa menolak apapun yang diinginkan oleh sahibul kurban, karena itu milik dia. Contoh, sahibul kurban dia bertanya kepada panitia, berapa jatah saya dari daging yang ada. Misalkan setelah ada pencatatan, ya misalnya kan habis nimbangkan ada pencatatannya, jadi totalnya itu sekitar 90 kilo dibagi 7 berapa? Kurang lebih misal 15 kilo. Sahibul kurban, saya mau ambil semua katanya. Saya mau ambil semua, saya ingin bagi sendiri. Panitia nggak bisa nolak, ya, karena itu milik dia memang. Ya, kalau memang dia menginginkan hal seperti itu, dia ingin setengah misalkan, ya akad awal kita kan hanya sifatnya membantu. Ya. Nah, kalau memang panitia ingin mengambil sebagian, itu pun harus tetap dengan kerelaan dia. Bisa enggak mungkin sebagiannya sisakan di sini untuk kita bagi-bagi di warga sekitar. Kalau kata sahibul kurban, ya. Kalau kata dia enggak, kita nggak bisa nolak. Itu memang punya dia. Itu memang harta milik dia. Jadi mewakilkan pengelolaan kurban itu bukan berarti pemindahan hak milik, ya, bukan berarti pemindahan hak milik. Itu pemiliknya masih sahibul kurban. Berarti panitia nggak bisa kemudian yang mengatur seluruhnya, bahkan membatasi dan yang lain. Nah, itu perlu juga untuk kemudian dipahami. Sahibul kurban, Anda tetap punya hak, ingin berapa, tapi tidak lebih dari 1/7, ya. Karena memang jatah Anda kalau kolektif hanya 1/7. Itu. Jadi kalau memang ingin lebih distribusi juga, ya silahkan. Nah, panitia juga nggak bisa melarang, ya, tidak bisa melarang. Ya, jadi dari awal juga untuk dikasih tahu, ya kita panitia sanggup membagikan 1/3 jatah Anda ke warga sekitar. Anggaplah 1/7 sapi ini 15 kilo. Kami 5 kilonya siap membagikan. 10 kilo bawalah. Anda kan bukan warga di sini. Barangkali ingin bagi di tempat Anda, silakan. Ya. Dan seperti itu sebenarnya lebih mudah. Panitia apa? Dia tidak terlalu repot. Anda kalau hanya ngurusi sedikit kan cepat selesai. Terkadang panitia tuh memaksakan, jadi semua diurusi. Jadi distribusinya akhirnya apa? Ya sampai nggak kebagi lagi. Karena merasa sanggup untuk menghandle semuanya. Padahal simpelnya seperti itu saja. Kita hanya membagi jatah fakir miskin. Kalau nanti misalkan 90 kilo, kami hanya ngambil 30 kilonya saja. 60 kilo dibawa sahibul kurban. Udah. Kami hanya bagi jatah fakir miskinnya saja. Selebihnya terserahlah sahibul kurban. Ingin hadiah ke panitia atau ingin nitip ke kami bagi. Ya, intinya ya di situ ya. Kalau masalah akad yang mana, ya tidak ada kewajiban kita ingin harus ikut akad yang mana. Mau akad jasa silahkan. Kalau akad sosial seperti itu, semua ada konsekuensi, ya. Hanya kita berbicara yang umum terjadi di tempat kita, rata-rata akad sosial, akad tolong menolong tanpa upah, berarti panitia bukan pemilik, ya. Dengan upah pun yang tadi ngambil jasa pun bukan pemilik, dia hanya berhak untuk dapatkan upahnya saja. Ya, kalau misalkan akad tanpa jasa, akad sosial, kemudian ternyata sahibul kurban ngambil semua, panitia nggak dapat jatah, ya nggak usah kecewa. Itu konsekuensi. Anda kan pengen bantu gitu kan, dapat pahala, udah dapat pahala sudah. Itu konsekuensi kalau akadnya tanpa upah. Ya kalau memang nggak mau rugi, buat saja akadnya dengan upah. Selesai. Ya, ditambah hadiah, alhamdulillah, enggak apa-apa, udah dapat untung kan, dapat upahnya.